Salam bagi kita semua. Apa kabarnya anak kami yang dikasihi oleh Tuhan? Saya percaya semua kita di dalam keadaan sehat, sukacita yang datangnya daripada Tuhan. Nah, hari ini kita kembali bertemu lewat ibadah kita, ibadah online. Saya percaya semuanya kita akan mengikutinya. Untuk itu mari kita persiapkan hati kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Mari kita berdoa. Sekiranya umatku mendengarkan aku, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan, seketika itu juga musuh mereka akan ditundukkan, dan terhadap para lawan mereka Allah balikkan tanganku. Amin. Mari kita puji Tuhan dengan lagu Dalam Nama Yesus. Kita percaya dalam nama Yesus kita bersaudara. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus kita pasti menang. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus kita pasti menang. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita kembali memuji Tuhan bagaikan bejana. Bagaikan bencana siap dibendung, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Rohmu ku dibarui selalu. Jadikan Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Pakailah turut kehendakmu, jadikan ku galayanmu. Disempurnakan selalu dalam segala jalanku, memuliakan namamu. Mau seperti Yesus.
Bapa kami di surga, Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Kalau saat ini kami akan mendengarkan bagian firman-Mu. Tuhan Yesus, tolong dan sertailah kami. Ajari kami Tuhan, untuk kami tetap senantiasa selalu setia kepadamu Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, firman-Mu yang akan kami mendengarkan. Biarlah kasih-Mu tetap senantiasa boleh menolong kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan kepada kita hari ini di dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-22, Kejadian pasalnya yang ke-22, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Saya akan baca untuk kita semua. Beginilah firman Tuhan. Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelena keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Amin. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Nah, anak didik kami yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita lewat nas firman Tuhan ini iman yang taat, ya. Iman yang taat. Nah, hari ini kita akan merenungkan tentang iman yang taat melalui puncak kehidupan Abraham yang menjadi nenek moyang iman kita. Arti Abraham adalah bapa segala orang percaya. Nah, anak-anak kami yang dikasihi oleh Tuhan, dari nas firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, Kejadian 22 ayat 1 sampai 8 tadi, kita mau melihat apa yang dialami oleh Abraham. Yang pertama yang dikerjakan oleh Abraham yang perlu kita lihat adalah taat tanpa perhitungan, ya. Taat tanpa perhitungan. Nah, ketika Abraham disuruh oleh Tuhan Allah yaitu mempersembahkan anaknya Ishak, ya, anak tunggalnya itu, dia melakukannya tanpa menghitung kerugian ataupun keuntungan. Dia melakukannya dengan iman. Nah, anak didik kami yang dikasihi oleh Tuhan, coba kita renungkan. Abraham itu memiliki anak itu, dia sudah berusia lanjut, ya, dia sudah tua. Ishak itu artinya tertawa. Nah, pada saat Abraham telah dikaruniakan Tuhan seorang anak, yaitu Ishak, hasil perkawinannya dengan Sarah.
pada saat itu juga Tuhan mau melihat atau memuji iman daripada Abraham. Apakah Abraham ini ketika dia sudah memiliki anak, atau ketika Tuhan sudah menepati dan menjawab doanya, apakah Abraham ini lupa kepada Tuhan? Atau apakah Abraham ini tidak setia lagi atau tidak taat lagi kepada perintah Tuhan? Maka untuk itulah Tuhan mau menguji tentang imannya. Nah, ketika Tuhan katakan kepada Abraham, Abraham, ya, korbankanlah, persembahkanlah anak Ishak itu kepadaku. Nah, pada saat itu Abraham tidak memperhitungkan, udah rugilah aku ini, sudah tua aku baru punya anak, sekarang Tuhan lagi mau ambil, bagaimana ini? Nah, Abraham tidak melakukan hal yang demikian, tetapi dia mengerjakan. Dia taat dan patuh, ya, kepada Tuhan. Nah, maka untuk itu anak didik kami yang dikasih oleh Tuhan, iman itu bukanlah dilakukan sambil menghitung dengan kekuatan, ya, atau dengan alat ukur, tetapi iman itu dilakukan dengan suatu ketaatan, ya. Allah lebih dahulu memuji Abraham sebelum Allah memberkati Abraham. Nah, yang kedua yang bisa kita lihat dari sosok kehidupan Abraham adalah dia taat tanpa alasan, ya. Dia taat tanpa alasan. Nah, apabila Abraham menghitung alasannya atau memberikan alasan, dia gampang saja, aku nggak maulah Allah, aku melakukan apa yang kau minta ini. Pasti dia akan melakukan satu penolakan. Tetapi itu tidak dikerjakan Abraham. Itu tidak dikatakan Abraham, ya. Namun Abraham dia tetap taat tanpa ada alasan yang dia mau ungkapkan. Nah, anak didik kami yang dikasih oleh Tuhan, ya, kalau kita melihat, ya, sebagaimana yang dikerjakan, ya, di dalam kehidupan kita, mungkin kalau orang tua suruh kita, kalau orang tua perintahkan kita mau taat, tetapi ada syaratnya, ya. Ya, nanti aku mau misalnya satu contoh, cuci dulu piring ini nak. Iya mak, tapi nanti ya. Sapu dulu rumah kita nak. Iya mak, tapi nanti ya. Ada alasan. Nah, tetapi Abraham ini tidak demikian. Dia melakukannya dan dia tidak membuat alasan, ya. Dia adalah orang yang setia dan taat kepada Tuhan. Walaupun ketika dia susah, walaupun ketika dia sudah mendapatkan jawaban daripada doanya, dia terus setia dan taat kepada Tuhan. Nah, anak didik kami yang dikasih oleh Tuhan, ternyata ketaatan itu sangat penting ada di dalam kehidupan kita. Ketaatan itu sangat perlu ada di dalam hidup kita. Bagaimana kita taat untuk kita boleh setia di dalam melakukan aturan dan disiplin di sekolah, ya. Salah satu contohnya misalnya demikian. Nah, kita kan sekolah ini lewat PJJ atau lewat jarak jauh. Nah, kita belajar dari rumah. Walaupun kita belajar dari rumah, nak, sebagaimana aturan di sekolah, kalau perempuan rambutnya panjang harus diikat, kalau laki-laki rambutnya panjang harus dipangkas. Nah, kalau hari Senin sampai hari Kamis itu bajunya warna putih, hari Jumat itu pakaiannya batik, ya. Jadi Senin sampai hari Kamis itu lengkap dengan dasi. Tetapi ada di antara anak didik kami, ada yang laki-lakinya rambutnya panjang, ada yang tidak pakai dasi, ya, dan lain sebagainya. Berarti tidak taat. Dia taat kalau dia tatap muka dengan bapak ibu guru. Nah, bukan demikian, nak. Jadi walaupun
kita ya proses belajar mengajarnya lewat daring atau PJJ, tetapi aturan dan peraturan sekolah itu kita harus taat mengerjakannya dan melakukannya. Nah, yang ketiga yang harus kita lakukan, yang kita belajar dari Abraham adalah dia taat tanpa berkeluh kesah, tanpa keluhan atau tanpa sungut-sungut. Nah, Abraham tidak mengeluh sepatah kata pun ketika dia pergi ke Gunung Moria selama 3 hari lamanya. Coba dulu dikatakan Tuhan persembahkanlah anakmu itu di satu gunung, yaitu Gunung Moria namanya. Mereka pergi dengan keledai dan membawa kayu, pisau, dan api. Nah, betapa hebatnya Abraham. Ya, karena dia orang yang beriman, yang taat kepada Tuhan. Karena arti Abraham tadi adalah Bapa segala orang percaya. Itu arti nama Abraham. Nah, anak didik kami yang dikasihi oleh Tuhan, Abraham tidak sungut-sungut. Abraham tidak memiliki keluhan, tetapi dia dengan imannya, dengan ketaatannya, dia melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan kepadanya. Nah, di perjalanan Abraham hanya diam, tetapi anaknya Ishaklah yang berkata kepadanya. Dikatakan, Bapak, Abraham katakan, ya anakku, ya kita sudah sampai, sudah ada kayu, ada api, ya ada pisau, tetapi kenapa tidak ada anak domba di sini yang harus kita persembahkan kepada Allah? Ishak tidak tahu bahwa dirinya lah yang akan dipersembahkan kepada Allah. Tetapi dengan iman yang sangat teguh, Abraham berkata kepada anaknya, ya anakku, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk kita persembahkan. Nah, anak didik kami yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita membaca sampai ayatnya yang ke-19, di mana di sana kita akan boleh melihat ketika Abraham mengikat tangan anaknya dan menutup kedua mata anaknya, lalu meletakkannya di atas mezbah untuk dipersembahkan. Ketika Abraham mau memotong leher daripada anaknya, maka Allah berfirman kepadanya, Abraham, Abraham, jangan kau sembelih anakmu itu, tetapi lihatlah di pohon duri itu ada tersangkut di sana kepala seekor domba. Nah, anak didik kami yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita berpikir secara akal pemikiran kita, tidak ada orang tua yang tega memotong anaknya. Tidak ada orang yang tega membunuh anaknya. Tetapi Abraham, karena dia taat, dia penuh dengan iman, dia mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, dan Tuhan melihat dan menguji tentang ketaatan Abraham, sehingga Ishak itu digantilah dengan seekor kepala domba. Nah, anak didik kami yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita boleh melihat di dalam Kejadian 37 ayat 4, ya, bagaimana di sana dituliskan, Yusuf pun tidak pernah mengeluh, tetapi abang-abang Yusuf semuanya mengeluh. Itulah perbedaan Yusuf dengan abang-abangnya. Sehingga karena Tuhan melihat dengan ketulusan hati Yusuf yang tidak pernah mengeluh, yang tidak pernah bersungut-sungut, walaupun pada saat itu penderitaan siksaan yang dialaminya, ya, tetapi dia tidak pernah berkeluh kesah. Sehingga pada saat itu diangkatlah dia sebagai seorang raja atau pemimpin. Nah, anak didik kami yang dikasih oleh Tuhan, lewat firman Tuhan ini, marilah kita belajar untuk kita boleh membuang unsur-unsur keluhan kita.
dari hati kita, rasa sungut-sungut kita, ya, mari kita membuangnya itu seperti kita membuang air dari dalam tempat air, dan kita berusaha untuk memiliki ucapan syukur dan sukacita di tengah-tengah kehidupan kita. Jadi seperti lagu kita ini, mari kita jadikan hati kita sebagai bejana yang akan diisi oleh Tuhan, sehingga kita boleh menjadi anak-anak yang taat, melakukan perintah Tuhan, melakukan perintah orang tua kita, bahkan melakukan perintah Bapak Ibu guru kita yang mengajar kita. Walaupun saat ini situasi pandemik ini kita harus tetap belajar dari rumah, ya, harus sabar nak, jangan ada yang sungut-sungut, tetapi teruslah kita semuanya berdoa kepada Tuhan agar pandemi ini boleh cepat berlalu dari bumi ini. Jadi untuk itu, buat anak-anak kami yang dikasih oleh Tuhan, marilah kita menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan, taat kepada orang tua, taat kepada Bapak dan Ibu guru kita, sehingga berkat-berkat Tuhan itu, sukacita yang daripada Tuhan itu boleh mengalir di dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Kalau saat ini Engkau sudah menyertai kami, memberkati kami boleh beribadah kepada-Mu, kami boleh menaikkan pujian kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Bapa, ingatkanlah kami agar kami boleh belajar, untuk kami boleh taat kepada Tuhan, taat kepada orang tua kami, bahkan taat kepada Bapak Ibu guru kami. Tuhan, biarlah kiranya Engkau tetap senantiasa memberkati dan melindungi seluruh anak didik kami yang saat ini masih tetap berada di rumah untuk mengikuti proses pelajaran mengajar, ya Tuhan. Bapa, biarlah Engkau tetap memberikan semangat yang baru bagi anak didik kami. Jauhkanlah daripada mereka rasa kebosanan, tetapi biarlah kerajinan itu tetap senantiasa menghampiri dalam setiap kehidupan mereka. Bapa di surga, biarlah lawatan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan Engkau berikan bagi anak didik kami, sehingga mereka tetap semuanya dalam keadaan sehat dan sukacita yang datangnya daripada Tuhan. Kami juga tetap serahkan buat orang tua anak didik kami, dimanapun mereka berada Bapa. Biarlah kesetiaan-Mu tetap memberkati mereka, menolong mereka, menjagai mereka, bahkan melindungi dan memelihara kehidupan mereka, sehingga di dalam hak pekerjaan tangan-tangan mereka semuanya membuahkan berkat, rezeki, ya Tuhan, sehingga orang tua daripada anak didik kami boleh membiayai pendidikan anak-anaknya Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan Yesus, saat ini kami juga berdoa dengan COVID yang masih ada Tuhan di negara kami ini. Bapa di surga, biarlah kiranya Engkau yang tetap menjauhkan semuanya itu Tuhan, sehingga kami boleh melakukan aktivitas kami di dalam proses belajar mengajar secara tatap muka Tuhan. Karena kami percaya kami sudah rindu untuk bertemu dengan anak didik kami, dan kami juga percaya bahwa anak didik kami juga semuanya rindu untuk datang ke sekolah ini, ya Tuhan. Bapak, tolong Bapak, biarlah lawatan penyertaan-Mu Tuhan boleh Engkau nyatakan bagi setiap kehidupan kami pribadi. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga serahkan buat Bapak Ibu guru yang boleh melakukan proses belajar mengajar secara daring Tuhan. Tuhan, berikanlah juga kepada mereka kesehatan, kekuatan, semangat yang datangnya daripada Tuhan Yesus, sehingga mereka tetap senantiasa mendapatkan kasih setia Tuhan di dalam setiap kehidupan mereka. Tuhan Yesus, kami juga tetap berdoa buat Miss RS yang saat ini sedang ordinasi di Rumah Sakit Elizabeth.
oleh karena mengalami sakit penyakit pada tubuh jasmaninya. Tuhan Yesus, biarlah kiranya Engkau tetap memberkati, Engkau campur tangan Tuhan di dalam setiap hidupnya, sehingga dia Tuhan memperoleh kesembuhan, kesehatan yang datangnya daripada Tuhan, dan dia boleh melakukan setiap aktivitasnya Tuhan dengan baik lewat kasih yang datangnya daripada Tuhan saja. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Mari kita mulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita terima berkat yang datang daripada Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih sayang daripada Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, itulah kiranya memberkati, memelihara, bahkan memimpin dalam setiap kehidupan anak didik kami, mulai saat ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa